Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Faiza Umami. Nomor mahasiswa saya 2035165162444. Dan teman sekelompok kami yang akan memperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maldeiza Jasmine dengan nomor pokok 203516516283. Perkenalkan, nama saya Firda Melinda dengan nomor pokok 203516516270. Perkenalkan, saya Bintang Syaputra dengan nomor pokok 203516516311. Perkenalkan, nama saya Gailan Emat Dimaski dengan nomor pokok 203516516285. Perkenalkan, nama saya Zahra Tala dengan nomor pokok mahasiswa 203516516268. Saya Siti Nurhazizah dengan nomor 203516516320. Saya Faiza Rabian Maheswari, nomor pokok mahasiswa 203516516256. Saya Jazar Hermalia dengan NPM 203516516265. Baik, di sini kami akan mewawancari Pak Umar Fauzi Bahanan selaku narasumber sebagai jurnalis dan dosen di Universitas Nasional. Langsung saja, ini video wawancara kami. Oke. Pertanyaan pertama dari saya, Pak. Sudah berapa lama Bapak menjadi jurnalis, Pak? Saya jurnalis itu mengerjakan kerja-kerja jurnalis itu dari tahun 2003. 2003 itu saya reporter, wartawan cetak gitu. 2000, tapi ini belum profesional ya, belum dibayar gitu. 2003 nulis, 2004 saya motret, 2005 Pemret. Jadi Pemret salah satu buletin di kampus. 2005 Pemret, 2005 juga skripsi, terus 2005 skripsi lulus 2005, Februari 2006 saya di kantor Berita Antara, jadi PNS, ikatan dinas selesai, saya pindah ke MNC Group. Jadi kalau secara profesional dari 2006 sampai sekarang, kalau secara kerja jurnalis dari 2003 sampai sekarang. Ada kali hampir 2003 berarti hampir 19 tahun lah. Kan sekarang 2022 kan? 19 tahun lah kurang lebih. Oh, berarti 19 tahun ya, Pak ya? Ya. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya? Oke. Malda. Oke, Bapak. Bagaimana sih Pak awal mulanya Bapak terjun jadi jurnalis? Apa karena emang udah ada bakat, keinginan, atau gimana ya Pak? Jadi saya kecil itu suka dengan sejumlah superhero. Sejumlah superhero yang diciptakan oleh negara barat itu ada Batman, ada Superman, ada Spider-Man. Nah, mereka rata-rata kalau bukan milioner wartawan. Batman itu milioner, ya kan? Kalau Superman dia wartawan di Daily Planet, nama korannya, nama hariannya Daily Planet. Terus Spider-Man juga sama. Dia seorang fotografer. Jadi karena saya secara ekonomi itu nggak terlalu kuat saat muda dan saya pengen jadi superhero, maka saya milih jadi wartawan dari kecil. Saya kecil itu, saya SD itu pengen jadi wartawan karena superhero wartawan. Namun saya SMP ganti karena yang lain ingin jadi insinyur cita-citanya, saya pun ikut jadi insinyur. Saya SMA ganti lagi, saya mau jadi IT. Karena yang lain pada jadi IT, teman-teman mau jadi IT, saya ikut juga lagi SMA. Pas kuliah ternyata saya ambil ilmu komunikasi jurnalistik. Saya juga nggak tahu tuh apakah saya akan jadi wartawan atau enggak. Saya ternyata kuliahnya itu karena ini hasil psikotes waktu SMA. Saya nomor 1 itu unggul di broadcasting, nomor 2 unggul di seni drama atau teater, nomor 3 unggul di IT. Kenapa IT nomor 3? Padahal saya dalam menjawab psikotes lebih ke IT.
Sengaja saya arahkan ke IT biar hasilnya begitu. Tapi ternyata hasil psikotes justru nomor 3. Nomor 1 broadcasting, nomor 2 Nah, karena broadcasting, terus nggak ada broadcasting, adanya jurnalistik di ilmu komunikasi tempat kita kuliah, ya udah saya ambil jurnalistik. Dan ternyata rezeki saya di jurnalistik. Dari sejak lulus, saya pernah jadi sales mobil di Suzuki, pernah kerja di Suzuki 3 bulan. Tapi setelah itu langsung jurnalistik terus sampai hari ini. Mulai dari kameramen, ya secara profesional ya, mulai dari kameramen, terus jadi reporter, jadi production assistant, jadi tim kreatif, jadi video jurnalis, jadi koordinator liputan, jadi produser talk show, sampai sekarang produser news, produser program berita. Itu awal mulanya ya gitu, karena pengen jadi superhero. Tapi saya nggak nyangka kalau itu ternyata memang terpatri dari dulu dan sampai bisa direalisasikan sekarang, saya nggak tahu tuh. Tapi Allah kasih rezekinya gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya boleh dilanjut? Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa fungsi jurnalis politik bagi pemerintah maupun rakyat? Jadi fungsi jurnalis itu adalah sebagai dog watch. Dog artinya anjing, watch artinya lihat atau jaga. Jadi fungsi jurnalis adalah anjing penjaga. Jurnalislah yang akan memperjuangkan bahwa program-program pemerintah tetap di tracknya. Pemerintah tidak bisa menyeleweng karena ada kita. Fungsinya kita sebagai anjing penjaga. Ayo lo, mau ngapain lo, mau ngapain lo. Nah itu fungsi jurnalis dalam konteks politik. Nah, jurnalis adalah juga nih kalimat ini dilontarkan oleh Soekarno. Jurnalis adalah penyambung lidah rakyat. Jadi kalau ada orang kesulitan kita liput, kita tayangin. Biar pemerintah turun tangan, biar pemerintah. Jurnalislah yang menyambungkan lidah rakyat dengan pemerintah. Begitupun sebaliknya, jurnalislah yang menyambungkan lidah pemerintah kepada rakyatnya. Pasti dia akan kita wawancara. Apa langkah-langkah dia? Misalnya sekarang lagi mau bagi-bagi THR. Mana program bagi THR-nya? Ini rakyat sudah kesulitan nyari minyak. Nah, itu tugas kita. Nah, jurnalis politik juga tetap hadir dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Gitu. Namun cenderung kebijakan-kebijakan ini gak boleh yang good news doang. Malah good news itu adalah is a bad news. Good news is a bad news. Bad news is a good news. Jadi kalau kerja-kerja pemerintah yang udah bagus gak usah ditayangin. Nanti kesenengan. Yang masih keliru itu yang kita tayangin. Yang masih salah yang kita tayangin. Karena yang good news, ya memang mau cari apa? Mau cari sanjung-sanjungan dari rakyat. Mereka itu dibayar dari pajak rakyat. Kita bayar pajak, pajaknya masuk ke APBN. Dari APBN mereka digaji senilai ratusan juta rupiah. Nah, dengan gaji ratusan juta rupiah harus dengan kinerja yang baik. Karena mereka dibayar oleh kita. Semuanya, PNS juga. Semuanya gajinya besar-besar. Nah, oleh sebab itu maka hadirlah jurnalis. Karena mereka semua adalah pejabat publik. Pejabat publik bertanggung jawab kepada publik. Nah, kalau mereka menyelewengkan anggaran publik, maka hadir kita. Kita hadir, kita gedor supaya mereka tetap pada tracknya. Tetap jadi orang yang jujur, menggunakan uang rakyat dengan baik, tidak diselewengkan karena rakyat pun berjuang hidup untuk bayar pajak, untuk menghidupi mereka.
Gitu. Jadi kita hadirnya wartawan itu untuk membereskan yang keliru-keliru. Dan dia tetap jadi superhero. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah? Masih ada? Udah selesai? Putus ya? Oke, pertanyaan Putus nggak sih selanjutnya. kita ini? Enggak, Pak. Oh. Nyambung, Pak. Oh, nggak putus? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bintang. Iya Pak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak persyaratan-persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu kalau jurnalis itu bisa dikatakan udah masuk sebagai jurnalis politik? Saya jadi jurnalis politik itu mulai dari tahun 2007. 2007 saya ditempatkan di RI 2. RI 2 itu Republik Indonesia 2. RI 2 itu di kantor wakil presiden. Jadi wartawan dalam satu perusahaan media itu mereka dipos-poskan. Ada yang ngepost di KPK, tiap hari dia di KPK. Jagain tuh, ada koruptor masuk, koruptor keluar, dia jagain tuh. Ada yang ngepost di DPR, dia jagain tuh. Ada yang macem-macem nggak tuh di DPR, syuting, bikin beritanya. Ada yang ngepost di RI 1, nempel sama presiden. Ada yang ngepost di RI 2, nempel sama wakil presiden. Tahun 2007, saya nempel sama Yusuf Kalla. Itu mulai saya memahami tentang jurnalis politik. 2008 saya nempel sama SBY. 2009 saya KPK. 2009. 2010 olahraga. Saya ke PSI, ke Senayan terus. 2011 Istana lagi, RI 1 lagi, SBY lagi. 2012 masih SBY saya. Nah, itu mulai saya memahami jurnalis politik. Sehingga saya ambil S2 itu ilmu politik. Karena begitu saya lulus itu 2005. Lulus kuliah S1 komunikasi jurnalistik. 2005, 2006, 2007 saya megang politik. 2008 politik terus. Sehingga saya ambil S2 ilmu politik biar pertanyaan-pertanyaan saya punya dasar. Punya teori yang dalam. Kalau bertanya soal politik. Nah, itu awal mulanya saya di politik. Sampai 2000 berapa ya? 2012 ya. Iya, 2013. Habis itu saya investigasi. 14, 15, 16, 17 tuh 14, 15 investigasi. Habis itu di dalam jadi korlip. Udah nggak di lapangan, jadi tinggal nyuruh-nyuruh aja. Nyuruh-nyuruh reporter, kameramen. Korlip, habis itu produser, nulis berita politik. Udah nggak lagi di lapangan. Produser di kantor aja. Nah, syarat tertentu nggak ada. Tapi punya sense of crisis. Punya sense bahwa ini nggak bisa, ini salah, ini harus dilawan. Ini harus ditanya. Nggak bisa biarkan rakyat kelaparan. Nggak bisa biarkan rakyat kehabisan minyak. Nggak bisa. Harus kita tanya, apa kebijakan Anda? Kalau produsen minyak goreng, ngirim minyak goreng ke luar negeri. Apa? Nah, itu harus ditanya. Anda sebagai Menteri Perdagangan bisa buat apa? Cari solusi apa? Anda kan dibayar pakai pajak kita. Orang-orang itu setengah mati bayar pajak. Bayar pajak mobilnya, bayar pajak motornya, pajak PBB rumahnya. Bahkan belanja di McD aja dikenakan pajak. Jadi semuanya orang bayar pajak. Pajak belanja. Buat ngidupin dia, kok dia nggak beres. Nah, ada sense of crisis. Ini krisis nih. Jadi sangat kritis gitu. Jadi, wah ini bahaya nih. Ini harus kita suarakan. Ini harus. Nah itu. Syaratnya minimal itu. Selain pengetahuan tentang politik. Misalnya tentang sistem politik. Nah, harus tahu. Jangan sampai kita nanya kayak dianggapnya sama narasumber, ya ini mah nggak pernah baca.
Ini mah nggak pernah baca. Jadi memang harus baca buku-buku politik, baca buku-buku komunikasi politik, sistem politik, politik Indonesia, banyak baca buku-buku politik. Biar kalau kita nanya, misalnya nih, loh itu bukannya tanggung jawab legislatif, kenapa eksekutif ikut, kenapa presiden harus ikut, kenapa kementerian harus ikut? Serahkan ke legislatif, kita ngerti legislatif apa aja, eksekutif apa aja. Lah, itu jangkauan, itu wilayahnya yudikatif, bukan eksekutif. Anda sebagai eksekutif nggak boleh nyebrang dong, gitu misalnya kita nanya. Karena itu wilayah yudikatif, yudikatif apa aja, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kita ngerti itu. Bisa ngebedain. Nah itu belajarnya di ilmu politik. Di dasar ilmu politik, di sistem politik Indonesia, di komunikasi politik. Biar nggak terlalu mentah. Kalau saya gitu waktu itu. Sekarang saya mau S3 komunikasi karena ngajarnya di komunikasi. Saya lagi cari nih mau di mana, di IPB apa di mana, di Bandung apa di UI, belum tahu juga. Gitu. Syaratnya adalah minimal sense of crisis. Kedua, baca buku yang banyak. Baca buku, baca berita politik, baca buku-buku politik. Gitu. Jangan sampai kita mentah. Kita wawancara, Pak, misalnya mereka jawab bahwa kebijakan ini adalah kebijakan ranahnya legislatif. Nah, kita bingung dah kita nanya, Pak, legislatif apa? Aduh, kamu wartawan legislatif aja nanya. Gitu. Jangan sampai kita begitu. Legislatif baik, Pak. Namun DPR sampai hari ini belum mengeluarkan kebijakannya. Bagaimana menurut Bapak tekanan terhadap DPR sebagai legislatif? Apa yang harus dia lakukan? Misalnya gitu. Jadi kita jangan sampai mentah-mentah banget. Gitu. Belum lagi hal kebijakan-kebijakan lain ya. Nah itu salah satunya aja. Dari sekian istilah-istilah yang berkembang di politik. Terus harus punya perbendaharaan bahasa-bahasa politik juga. Bapak ini sudah terlalu krusial. Masyarakat sudah menjerit. Krusial itu apa? Bapak ini substansi permasalahan itu bukan di situ, Pak. Substansi permasalahannya adalah bahwa rakyat perlu kesejahteraan. Substansi itu apa? Ini bukan masalah yang esensial, Bapak. Bapak terlalu reaksioner sebagai pejabat publik. Esensial itu apa? Reaksioner itu apa? Nah, istilah-istilah itu juga harus dikuasai sebagai seorang jurnalis politik. Karena itu bahasa politik ilmiah. Gitu kurang lebih. Oke, Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah, baik, Bapak selanjutnya apa aja sih Pak kira-kira bidang-bidang yang harus dikuasai sebelum kita menjadi seorang jurnalis, Pak? Pertama, satu yang harus dikuasai adalah suka baca. Suka baca buku, suka baca koran, suka baca, punya perpustakaan lebih baik. Nomor dua, ya ini tergantung. Kalau mau jurnalis cetak, bisa motret, tahu komposisi, tahu rule of third, fotografi itu harus tahu. Makanya ikut itu himpunan HIFI itu. Tahu rule of third. Terus tahu angle kamera, tahu komposisi foto, tahu cara operasikan foto. Ya, skill-skill yang perlu ya. Pertama tuh menulis. Menulis paling penting untuk semua kerja-kerja jurnalis. Jurnalis online harus bisa nulis. Kalau bisa foto, wah lebih baik. Bisa video, lebih baik. Video juga dalam operasikan kamera ada angle, ada komposisi, ada kamera movement, ada white balance, suhu warna. Foto juga ada suhu warna. Bisa edit video, bisa edit foto. Edit bisa macam-macam, aplikasinya banyak sekarang. Terus yang paling utama bisa nulis. Bisa dubbing itu tambahan. Bisa melaporkan ya. Saat ini saya berada di depan Jalan Raya Gunung Sindur, Bogor, Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan nampak lengan karena memang pada hari ini dinyatakan sebagai hari libur nasional. Sepertinya masyarakat di sekitar Gunung Sindur tengah mengisi hari libur dengan istirahat di rumah.
Misalnya gitu, bisa melaporkan dengan susunan bahasa yang baik. Nah, itu skill-skill yang perlu ditingkatkan. Tapi nomor satu bisa nulis. Supaya bisa nulis harus rajin baca. Karena dengan kita rajin baca, kita punya perbendaharaan kata dan bahasa yang baik. Waktu kita tuangkan kembali di kertas, itu jadi lebih baik. Oke? Putus Oke, ini, Pak. putus. Oh, Oke. enggak, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Gailan. Nggak kedengaran suaranya. Oh, Pak. Nggak kedengaran. Putus ya? Enggak, Putus Pak. nih? Masih Oh, enggak ya? masih bisa, Pak. Gailan, silakan. Ada suaranya nggak? Hah? Ada Kecil banget suaranya, suaranya. Gailan. Suaranya gedein, guys. Oh, nggak bisa lagi nih. Udah bagus suaranya. Oh ya, selamat Pak. Siang Pak. Siang. Bagaimana peran sebagai jurnalis politik Pak? Terima kasih Pak. Hah? Perannya? Iya. Perannya ngapain? Peran sebagai jurnalis politik. Berperan apa ya? Perannya memainkan peran sebagai wartawan yang punya perhatian terhadap isu-isu politik. Jadi punya sense of politik, sense of crisis terhadap isu-isu politik. Isu-isu politik apa aja? Misalnya perpanjangan masa kerja presiden, penundaan pemilu, itu isu politik. Langkanya minyak goreng, langkanya Pertalite, naiknya harga Pertamax, itu isu politik. Presiden, wacana presiden 3 periode, itu isu politik. Nah, penundaan pemilu udah tadi ya. Nah, itu isu-isu politik. Peran kita adalah kuasai itu isu politik. Baca koran tiap hari. Baca detik.com kalau nggak langganan koran. Tiap hari. Di motor itu dengerin El Sinta. Dengerin RRI Pro 3. Dengerin radio berita. Karena di situ banyak berita-berita politik. Jangan di motor dengerin Korea. Di motor dengerin lagu-lagu barat. Di motor itu dengerin radio berita. Sehingga peran kita kuasai isu-isu politik. Sepanjang perjalanan kehidupan kita dapat informasi terus. Jangan di motor dengerin musik-musik, ada mobil klakson-klakson, nggak kedengeran akhirnya ditabrak. Banyak kasusnya begitu. Menunggu kereta di peron, dengerin musik-musik, nggak kedengeran, totonya keserempet. Semua orang udah teriakin, Papa mundur dikit, keserempet. Banyak kejadian. Jadi kalau punya headset, punya pulsa, punya paket, buka radio. Jangan bukanya Joox, Spotify. Buka radio. El Sinta, RRI Pro 3, terus Sonora, itu kan radio-radio berita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap terisi oleh informasi-informasi terbaru. Ya, matanya baca berita, detik.com, kupingnya dengerin berita. Karena di situ ada informasi terbaru, apalagi jadi produser. Saya setiap hari dengerin radio. Karena begitu sampai kantor, kita ada rapat redaksi, apa yang mau kita tayangkan? Setiap orang harus ngomong, kasih ide. Kalau saya